saya, dan bersama saya ada seorang bapak bernama Effendi Sarapil. Beliau ini adalah salah satu bangsawan kerajaan Tabukan dari Raja Willem Alexander Sarapil, yang sampai sekarang kita masih lihat masih dalam keadaan sehat-sehat. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu rumah yang ditempati oleh Bapak Fendi, meskipun Bapak Fendi juga memiliki rumah yang lain yang ada di tempat yang lebih di bawah dari tempat ini. Jadi Bapak Fendi membangun rumah ini di tanah keluarga Sarapil. Sekarang siapa punya? Siapa punya? Sekarang sama Pontok Ui atau lebih kakak? kenal kemanakan juga. Maksudnya yang sekarang yang dimiliki tanah ini oleh Ui atau DP kakak Soleman? Enggak, dia. Oh, jadi tanah ini adalah tanah milik keluarga Sarapil yang sekarang sudah dimiliki oleh Bapak Ui Ponto yang juga masih keluarga dari bangsawan Raja-Raja Sarapil. Dan aktivitas kesehariannya Bapak Effendi adalah seperti ini, datang di rumah ini karena di sekitar rumah ini ada banyak pohon pala dan pohon kelapa. Jadi hari-hari setiap harinya membersihkan perkebunan pala dan kelapa sambil menunggu panen. Iya. Oke. Om Fendi itu berapa kakak adik? Dorong ada 9 kakak adik. Om Fendi anak keberapa? anak ke-7. Masih ada 2 di bawah ya? Iya. Oh. Yang tua siapa? 2 itu masih hidup, itu Beni. Kalau yang tua siapa? Yang tua so almarhum. Ada bentuk keluarga apa? Keluarga Sarapil. Sarapil apa? Tidak punya. Baru kedua perempuan dia. Oh, perempuan. Iya. Masih hidup. Oke. Baru ketiga masih hidup di Jakarta. Oh, Jakarta ya? Perempuan. Ada jadi membentuk keluarga apa? Keluarga Sarapil apa laki. Baru keempat so almarhum. Ada 5 terus Almarhum lagi. 6 almarhum. Baru ke-7. Ya. Baru ke-8 siapa? Masih hidup, ada di Manado. Yang ke-9 ke-9 so meninggal. Yang di Bitung yang keberapa? Yang di Bitung yang dapat telepon tadi? Ke terakhir. Oh, terakhir. Laki-laki. Oke. Perempuan. Boleh Pak dekat lagi kemarin. Om Fendi. Oh. Ini taso ketik ulang. Tuh ya, ada settingnya kita tuh hari dang. Oh iya. Di Slack Bomb tuh hari. Oh, ini ada berapa lembar ini? Iya. Ini dorang foto di muka istana. Oh iya. Istana tua. Pertama. Iya. Yang di mana di lokasi ini? Di tempat itu juga, di Pantai Kosta situ. Oh, ini dang ini. Iya. Baru kedua dibangun lagi di situ. Oh, lalu dibangun ulang, so dibawa ya, so nak pakai panggung. Tahun 1913 gempa bumi kuat jatuh. Oh, terpaksa Karena kasih dia turun pakai tiang. Jadi Jadi tak goyang-goyang dia jatuh. terpaksa kasih turun Iya. Baru dorang bongkar, bikin bangunan baru. So ini masih dapat kenal ini. Ini David Sarapil. Iya. Ini Oma Tontong. Ini pendeta KGF Steller. Ini pendeta Frederick Schroeder. Ini pendeta Frederick Schroeder P. Babu ini. Ini di anak-anak. Schroeder P. Istri ini Steller P. Istri ini. Oh, gitu. Jadi ini pendeta KGF Steller ini salah satu DP turunan Opa Hans sekarang di Belanda. Iya. Nah, ini Oma Tontong. Oma Tontong P. anak yang data foto cuma ini. Iya. Nah, jadi ini di istana yang sekarang sudah jadi gereja Pentakosta. Iya. Oh gitu. Di dekat situ. Itu bagus nih. Kita kira ini rumah di yang Istana Kuning, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oke. Sekarang orang lihat Om Fendi silsilah. Willem Alexander Sarapil memperanakan Balango
Manenda, Gottfried, Mages. Terus sudah? Iya. Cuma itu, Kang. Ya, baru satu. Manes. Gitu. Om Fendi dari mana? Dari Kostan. Wilhelmina. David Jonathan Papukulek Sarapil memperanakan Wilhelmina. Iya. Baru William Alexander. Baru Frida Sarapil. Iya. Baru Sophia Sarapil. Kemudian sudah Dora Om Fendi itu keturunannya Sophia Sarapil. Toh? Bukan. Mana? Kostan. Yang paling adik dari itu Papukulek anak. Oh, begitu ya. Iya. Papukulek anak yang paling bungsu. Oh, berarti ini mau dirubah lagi, Om Fendi. Ini ada salah ini. Konstantin Sarapil menikah dengan Henesia Kakomba. Iya, Kakomba. Memperanakan Theodora, Ratna, Ingrid, Gita, Oliver, Hidayat, Effendi, Mita, Beni. Oh, Om Fendi yang ketujuh ya. Iya. Menikah dengan Kartini Aumbas. Iya. Betul? Oh iya. Biar dia pegang aja dulu ini, kalau udah salah nanti kita datang ulang. Oke. Sekarang kita sedang berada di luar rumah. Jadi lokasi ini dulu pernah ada sebuah rumah. Iya. Yang katanya jadi tempat beristirahat ketika raja-raja tidak ingin lagi tinggal di istana, kemudian datang beristirahat di rumah ini. Dan beberapa sisa bangunan masih tersisa di tempat ini. Dan di lahan ini juga ada banyak kelapa dan pohon pala. Setiap harinya Bapak Effendi beraktivitas untuk membersihkan lahan ini sampai menunggu panen yang diberikan kepercayaan oleh Bapak Uy. Iya. Tinggalan-tinggalan sejarah dari rumah tua di lokasi ini salah satu ini. Kira-kira ini untuk apa? Tiang. Jadi ini adalah salah satu dari puluhan tiang rumah yang masih tersisa. Ada beberapa yang lain sudah hancur. Dan kelihatannya konstruksinya sudah menggunakan semen. Terus sebagian lagi ada di bawah sana. Tempat mandi. Ini tuh yang tanpa jalan itu. Iya. Nah, ini adalah juga tinggalan bangunan rumah masa lalu yang dibangun di tempat ini. Kalau tidak salah ini juga tiang place ini. Iya. Kalau dia model tiang place, tiang pelataran, tiang teras. Kita menuju ke lokasi yang tidak jauh dari tempat ini. Ada tempat pemandian para bangsawan kerajaan Tabukan di masa pemerintahan David Papukulek Sarapil sampai ke William Alexander Sarapil, yaitu tempat pemandian putri raja dan itu siapa dia ada dua. Karena di sini apa nih di permandian? Karena ini Belanda yang mau mandi. Siapa ada dua dong? Oh, di sini khusus Belanda. Belanda di sini untuk kerajaan. Iya. Tamu yang memang. Oke, kita menuju ke lokasi. Nah, ini salah satu sumur. Iya. Ini ada salah satu sumur, salah satu tampungan air tinggalan masa lalu yang sumber airnya ada di sana. Iya. Ditampung di sini, kemudian air ini disuplai ke istana dan sebagian disuplai ke tempat pemandian. Masih ada di bawah ada lagi lokasi. Bak dulu untuk penampungan air minum. Ini juga ada salah satu bak penampungan air minum yang aslinya adalah tinggalan masa lalu. Iya. Ada tulisan apa itu? Mana? Apa ada tulisan, Dek? Kelompok ada sumbangan. Mar DP mesel di bawah itu. 26 bulan 6 1976. Jadi lokasi ini dulu adalah bekas pemandian bangsawan kerajaan Tabukan yang sekarang sudah dibangun baru oleh masyarakat sejak tahun 76. Jadi lokasi pemandian ini yang aslinya ada di bawah.
Kemudian dinding yang atas itu nanti dibangun sesudah tahun 1976. Sedangkan pipa ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Masih asli, belum diganti sampai saat ini. Sekarang kita menuju ke salah satu lokasi lain yang dekat juga dari sini. Ya, dahulu tempat ini belum ada jalan, belum ada jembatan, dan lokasi ini adalah sebuah kolam penampungan air untuk pemandian khusus para orang-orang Belanda. Di sini ada bak. Jadi batu-batu sana itu adalah sisa tinggalan penampungan air masa lalu dan dihubungkan ke bak ini, dan di bak ini jadi tempat mandi khusus para orang-orang Belanda. Lantai cor itu masih ada sampai sekarang. Jadi ini kolam ini ada sejak zaman pemerintahan David Papukulot Serapil. Terus digunakan sampai di masa William Serapil. Jadi diceritakan bahwa jika ada tamu yang datang, terutama ada kapal-kapal yang baru masuk di pelabuhan, para awak kapal sering datang mandi di tempat ini. Ya, awak-awak kapal yang dari Belanda. Mereka bawa air lagi. Bawa air dari sini untuk dimuat ke kapal.